Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sampai di part 20. Namun pada part 20 ini kita tidak banyak membahas soal karena waktu yang tidak terkejar. Karena teman-teman akan ujian besok dan hari Minggu. Jadi di sini saya hanya membantu sedikit mengenai pemahaman di bagian kisi-kisi dan memberikan contoh bentuk soalnya. Kisi-kisi yang selanjutnya kita bahas yaitu mengenai merancang pengembangan bahan ajar berbasis CT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani, dan sampai ke bawah ya teman-teman. Apa itu ICT? ICT adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Inggrisnya Information dan Communication Technology, yang merupakan media atau bantu untuk melakukan kegiatan seperti memproses, memanipulasi, pengelolaan, dan transfer pemindahan informasi. Contoh soalnya, merancang pembelajaran kreatif dan inovatif menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menerapkan metode pembelajaran bervariasi, mengintegrasikan teknologi, merupakan aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran. A. Abad 21, B. Aktif, C. Wawasan global, D. Kreatif, E. Modern. Jawaban D. Kata kunci dari soal yaitu pembelajaran kreatif dan inovatif. Di sini ada persamaan yaitu antara A dan D. Abad 21 ini juga bisa jadikan kreatif dan inovatif ya teman-teman. Namun di sini saya memilih kreatif. Jika jawaban saya salah, mohon diisi di kolom komentar ya teman-teman, karena saya memang masih dalam tahap belajar dan ingin membantu teman-teman. Jadi untuk kebersamaan kita atau kemajuan kita bersama, mohon bantuan dari teman-teman. Sebagai dampak dari COVID-19, maka pembelajaran PJOK dilakukan secara daring dengan mengunggah semua informasi yang berkaitan dengan materi dan menambah multimedia agar lebih menarik dan mudah dikuasai dengan menggunakan aplikasi internet. A. E-book, B. E-jurnal, C. Forum, D. Blog, E. Microsoft Excel. Jawaban D. Blog. Blog merupakan kependekan dari weblog yang berarti salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link. Nah, untuk blog ini juga kita gunakan di saat kita PPG nantinya. Kita mempunyai blog ini adalah milik pribadi kita sendiri yang nantinya kita upload seluruh perangkat atau konten teks artikel yang kita punya di blog ini, atau biasa disebut dengan YouTube ya teman-teman, YouTube pribadi kita atau blog. Prinsip pembelajaran berbasis komputer salah satunya adalah berorientasi pada pembelajaran mandiri, yaitu A. Berorientasi pada tujuan pembelajaran baik pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Peserta didik mengerjakan secara mandiri di laboratorium komputer ataupun dengan komputer yang dimilikinya sendiri. C. Prioritas pertama adalah mempertimbangkan aspek tujuan. D. Memberikan keluasan bagi peserta didik untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. E. Penerapan prinsip belajar tuntas dan mastery learning. Jawaban A. Berorientasi pada tujuan pembelajaran baik pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memang dari pembelajaran kita selalu berorientasi pada tujuan ya teman-teman, baik standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Penerapan ICT dalam rancangan pembelajaran PJOK dapat dikembangkan melalui media pembelajaran yang merupakan perpaduan antara komponen atau media yang saling berintegrasi dan mampu berinteraksi dengan penggunanya adalah A. PowerPoint, B. Film, C. Video tutorial, D. Multimedia interaktif, E. Media audiovisual. Jawaban D. Multimedia interaktif, yang artinya adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol
yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Sisi-sisi selanjutnya yaitu mengenai merancang pengembangan bahan ajar berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Apa itu TPACK? TPACK adalah teknologi pedagogik content knowledge atau TPACK ya teman-teman. Singkatannya adalah pemahaman yang dibutuhkan oleh guru dalam memanfaatkan teknologi secara tepat ke dalam kegiatan belajar mengajar di berbagai konten materi, sehingga mengajarkan materi menggunakan teknologi dan metode pedagogik yang sesuai. Langkah-langkah di dalam TPACK ini biasanya dalam bentuk pendekatan saintifik. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi arti dari TPACK ini adalah guru memberikan pembelajaran teknik mengajarnya atau pedagogiknya teman-teman. Artinya dari pedagogik, teknik dari mengajar guru menggunakan komputer yang pendekatan saintifik. Salah satunya dengan langkah pertama yaitu mengamati. Jadi guru memberikan satu video, jika memang guru tidak menggunakan laptop, bisa diganti dengan gambar, karena tidak semua wilayah Indonesia menggunakan teknologi, karena ada di bagian yang jauh dari kata teknologi modern. Jadi mungkin guru menggunakan gambar. Nah, gambar atau video diamati oleh siswa. Kemudian setelah diamati, guru menanya atau siswa bertanya. Setelah bertanya, ada tanya jawab. Kemudian siswa mencobakan apa yang dilihat dari video atau gambar yang dilihat tadi. Setelah dicoba atau dipraktekkan, kita contohkan dengan bola basket ya teman-teman. Setelah dicoba, mungkin contohnya dribble, mereka mengamati dribble, tanya jawab, kemudian mencoba melakukan dribble, kemudian mereka menalar, mengasosiasi mana yang salah, apakah mereka salah mencobakan ataukah sudah benar. Kemudian setelah menalar, tahu mereka apa yang salah dan benar, kemudian mereka komunikasikan, oh ternyata dribble itu yang benarnya seperti ini, tangannya seperti ini, posisi tubuhnya seperti ini, posisi kakinya seperti ini. Jadi mereka komunikasikan seperti itu ya teman-teman. Jadi TPACK ini cara guru dalam mengajar menggunakan teknologi. Namun tidak semua ya teman-teman bisa menggunakan selain teknologi, tergantung daerahnya masing-masing. Apa contohnya? Berikut ini merupakan salah satu rancangan pembelajaran yang menerapkan unsur TPACK dalam komponen langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan penutup, yaitu A. Guru memberikan tugas lanjutan berupa pembuatan video hasil pelajaran bola basket, kemudian mengunggah ke Google Drive. B. Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat memancing peserta didik. C. Guru membantu peserta didik menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan. D. Guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan materi pembelajaran atau konsep yang dipelajari. E. Guru bersama peserta didik mengkonfirmasi hasil analisis yang telah dibuat. Maaf teman-teman, ini sudah saya merahkan. Kata kunci dari soal yaitu kegiatan penutup, langkah pada kegiatan penutup yang menerapkan unsur TPACK. Jadi yang menerapkan unsur teknologi. Jadi pada intinya teknologi ya teman-teman, yang menggunakan komputer atau jaringan internet. Jadi salah satunya adalah kegiatan penutup, otomatis guru memberikan tugas dalam pembuatan video,
kemudian diunggah ke Google Drive. Dan pembuatan video, kemudian Google Drive merupakan teknologi. Kalau Google Drive menggunakan internet, sedangkan pembuatan video menggunakan laptop atau HP untuk membuat video. Seperti itu ya teman-teman, TPACK ini. Penjabaran pendekatan saintifik dalam LKPD tercermin melalui aktivitas 5M. A. Mengamati, menanya, membayangkan, mencoba, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, menganalisis, mencoba, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini untuk option D dan E sama ya teman-teman, namun tidak kita lihat kesalahan dari pembuatan ketikan soal ini, namun kita pahami bahwasanya dari saintifik tadi sudah kita jelaskan sama-sama ya teman-teman, bahwasanya pertama mengamati video atau gambar, tanya jawab antara guru, kemudian mencoba apa yang dilihat, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Ini mohon dipahami ya teman-teman, karena mungkin di saat ujian nanti yang ditanya apa kegiatan di mengamati atau apa kegiatan di menalar. Selanjutnya, menerapkan manajemen intrakurikuler dan kokurikuler di sekolah. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi intrakurikuler ini adalah kegiatan belajar mengajar setiap hari di sekolah. Kita misalkan dari jam 7.30 sampai jam 12.00. Itu misalkan ya teman-teman, yang artinya pembelajaran setiap hari. Sedangkan kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Contohnya melaksanakan kunjungan lapangan, karya wisata, sanggar seni, taman budaya, atau berkunjung ke komunitas, atau berkunjung ke museum gitu ya teman-teman contohnya. Kemudian ekstrakurikuler adalah kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul, kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Contohnya ekskul bola kaki, voli, pramuka, dan tahfiz. Nah, untuk ekstrakurikuler ini teman-teman sudah paham, namun mungkin yang agak ragu tentang intrakurikuler dan kokurikuler. Ini juga sering keluar, mohon teman-teman bisa membedakannya. Intra artinya kegiatan sehari-hari, koku di luar kegiatan PBM. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah merupakan kegiatan A. Kokurikuler dan ekstrakurikuler, B. Kokurikuler, C. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, D. Ekstrakurikuler, E. Intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Jawaban C. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Dari pembahasan tadi, nampak kalau intrakurikuler ini termasuk di dalam sekolah, kokurikuler di luar sekolah, ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah. Selanjutnya, menganalisis sistem pendidikan e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik baik melalui video conference, aplikasi maupun website. Manfaat e-learning cukup banyak. Contohnya Ruang Guru, Zenius, Coursera, World Academy, e-learning Indonesia.com. Itu contoh e-learning ya teman-teman. E-learning akan optimal jika A. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, B. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya, C. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, D. Peserta didik mampu memiliki HP atau laptop.
Jawaban B. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. Pembahasan e-learning merupakan metode pembelajaran dilakukan secara online, yakni berupa video call atau menyediakan materi pelajaran dalam bentuk digital. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar dapat dilakukan dari jarak jauh. Dengan kata lain, guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. Contohnya dalam penggunaan LMS. Jika guru tidak bisa, atau dalam menggunakan Classroom atau Google Drive. Contohnya teman-teman, jika guru tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, maka e-learning tidak optimal. Setiap proses pembelajaran berlangsung, guru PJOK selalu berupaya untuk mendapatkan data penilaian, bahkan setiap kompetensi dasar. Beliau memiliki upaya yang dilakukan guru PJOK tersebut tidak lain hanya ingin memiliki progres kemajuan. Di samping itu pula, data tersebut juga dapat digunakan untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Bentuk pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan di atas yang tepat sesuai dengan keadaan adalah bentuk A. Tes sumatif, B. Ulangan, C. Penilaian otentik, D. Ujian sekolah, E. Tes formatif. Jawaban E. Tes formatif. Kata kunci dari soal adalah guru PJOK selalu berupaya untuk mendapatkan data penilaian bahkan setiap kompetensi dasar. Nah, setiap kompetensi dasar ini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Jadi untuk tes formatif, evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik yang dimaksud untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana telah direncanakan. Jadi tes formatif ini berdasarkan KD, kemudian kita buat evaluasi. Sementara untuk tes sumatif adalah penentuan kenaikan kelas bagi setiap siswa. Jadi ini berdasarkan SK atau KI ya teman-teman, kemudian baru ada tes atau penilaian. Demikian teman-teman untuk part 20 ini. Semoga ujian besok dapat nilai yang memuaskan dan teman-teman semuanya lulus. Mohon koreksinya demi kemajuan kita bersama. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya ya teman-teman. Semoga sukses semua guru PJOK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.